warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan memulai belajar secara daring. Kemarin kalian sudah mendapatkan buku ya, buku petik yang 3A. Untuk itu kalian sekarang mau Bu Guru ajak untuk belajar secara bersama-sama. Untuk yang pertama, kalian buka ciri-ciri makhluk hidup subtema 1, halaman 3 ya, jadi halaman 3, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kamu lihat di situ ada gambar burung, ya. Kalian bisa lihat itu burung apa? Iya, benar. Itu adalah burung hantu. Burung hantu itu hewan yang mempunyai ciri yang sangat spesifik. Artinya sangat menonjol. Kepalanya bisa berputar 360 derajat. Jadi kepalanya bisa muter ya. Muter sampai 360 derajat. Nah, ciri yang menonjol tersebut bisa membantunya untuk bisa melihat kemana-mana secara lebih jelas pada malam hari. Gitu ya. Jadi tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi itu pada burung hantu. Ada burung hantu itu sampai menarik seorang pencipta lagu. Seorang pencipta lagu itu disebut dengan komponis atau komposer ya. Jadi seorang pencipta lagu itu sampai tertarik dengan ciri-ciri makhluk hidup yang bernama burung hantu. Makanya dia menciptakan sebuah lagu tentang burung hantu. Bisa kamu lihat di situ ya, burung hantu ciptaannya anonim. Jadi belum diketemukan ya. Kemudian lagunya di situ syairnya kira-kira seperti ini ya. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuku, 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 kuku. Ya, jadi Bu Ratna ulangi, burung hantu itu menarik seorang perhatian seorang pencipta lagu sehingga dia menciptakan lagu tentang burung hantu yang Bu Ratna nyanyikan tadi. Nah, anak-anak di dalam menyanyikan sebuah lagu tentu saja tidak hanya sembarangan menyanyi. Artinya di dalam sebuah lagu itu ada yang namanya pola irama. Pola irama. Pola irama itu apa? Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jadi saya ulangi, pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu yang muncul berulang-ulang secara teratur ya. Jadi pola irama itu nanti bisa menunjukkan bagaimana sebuah lagu itu terlihat keindahannya, panjang pendeknya ya, panjang pendeknya irama lagu tadi. Nah, di sini pada halaman 4 kalian disuruh memberi tanda pola irama lagu.
Jika tandanya adalah seperti ini, kotak agak panjang, maka lagu tersebut dinyanyikan dengan bunyi pendek. Kemudian jika diberi tanda seperti ini, segitiga ini, maka lagu itu dinyanyikan dengan bunyi panjang. Kamu lihat kembali pada halaman sebelumnya, halaman 3, matahari terbenam. Ya, ma pada lagu itu dinyanyikan pendek. Mata yang panjang adalah tanya, maka diberi tanda segitiga. Kamu bisa mengamati pada halaman 3. Kemudian sesudah kalian mengetahui pola irama lagu, kalian Bu Ratna beri tugas untuk mengerjakan halaman 4 pada buku petik kalian yang 3A nomor 1 sampai 5. Jadi untuk soal yang pertama, ya, lagu Kupu-Kupu ciptaan Ibu Sud. Nah, itu kamu kerjakan. Nanti 1 sampai 5. Itu adalah tugas kalian untuk muatan SDP mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Gitu, jelas anak-anak? Untuk SBDP-nya kalian tugasnya adalah halaman 4 nomor 1 sampai 5. Nah, kemudian karena tadi ciri-ciri makhluk hidup sudah disebutkan Bu Ratna, diantaranya adalah ciri spesifik burung hantu. Sekarang Bu Ratna akan menerangkan lebih rinci tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi perhatikan, siapa saja yang disebut dengan makhluk hidup? Makhluk hidup itu meliputi ini. Makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi yang termasuk makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang akan kita kupas yang pertama, mengenai ciri-ciri makhluk hidup, cirinya. Yang pertama ya, manusia dan hewan dulu, karena ini hampir memiliki ciri yang sama. Yang pertama adalah manusia memiliki ciri utama, yaitu bernafas. Jadi makhluk hidup cirinya yang pertama adalah bernafas. Kemudian yang kedua adalah bergerak atau berpindah tempat. Lah, bagaimana tumbuhan bergerak, Bu? Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Tumbuhan bergerak dengan melambai-lambaikan daunnya. Ya, melambai-lambai, spoi-spoi, itu artinya tumbuhan bergerak. Kemudian ciri yang berikutnya adalah makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Dan ciri yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Bisa kalian lihat di situ, ya. Istilah tentang makhluk hidup yaitu ada istilah bernafas, ada istilah memerlukan makanan dan minuman, kemudian berkembang biak. Nah, istilah-istilah tersebut merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Itu saja yang dari Bu Ratna
mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian nanti kalian akan mengerjakan halaman 8. Jadi tugas kalian pada subtema 1 ini meliputi muatan SBDP dan muatan bahasa Indonesia. Muatan SBDP-nya mengerjakan soal halaman 4 nomor 1 sampai 5. Untuk muatan bahasa Indonesianya halaman 8 nomor 1 sampai 5. Begitu. Terima kasih. Semoga anak-anak sudah paham dan dapat mengerjakan soal. Usahakan kerjakan soalnya sendiri. Kalau tidak bisa, baru meminta bantuan kepada ayah atau bunda. Gitu. Terima kasih anak-anakku. Selamat